Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Halo, hello everyone. Hello guys, apa kabarnya? Oke, terima kasih ya yang tetap setia, tetap support di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Saling berbagi hal-hal yang positif, berbagi info, sharing terkait perjalanan dan acara, terkait dengan ya kegiatan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Oke, kali ini kita membahas terkait Multatuli menjadi sebuah jalan protokol dekat alun-alun. Di manakah? Nah, nama Multatuli menjadi sebuah jalan protokol dekat alun-alun. Ada yang tahu? Ya, betul. Itulah Rangkas, Rangkas Bitung. Baik, kali ini saya mengambil dari Wikipedia ya. Kita akan ya mengulik mengenai sejarah tentang Rangkas Bitung. Yaitu jadi Rangkas Bitung itu atau sering disingkat dan dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Rangkas. Ini kita ambil dari Wikipedia. Jadi, masyarakat setempat dengan nama Rangkas merupakan sebuah kota berstatus kecamatan yang menjadi nama ibu kota dari Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, Indonesia. Di kantor kecamatan Rangkas Bitung terletak di Jalan Sunan Kalijaga, sekitar 1 km dari terminal kota menuju arah Jakarta atau Bogor. Nah, terkait sejarahnya Rangkas Bitung itu apa sih? Rangkas Bitung merupakan kota kecamatan yang sudah ada semenjak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, Rangkas Bitung menjadi kota satelit yang cukup maju. Tata letak kota menganut pada sistem kerajaan, di mana alun-alun, masjid, dan pendopo menjadi pusat kota. Jadi sejarah Rangkas Bitung ada dalam beberapa literatur internasional. Hal ini dikarenakan seorang asisten residen bernama Edward Doesdecker menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar. Wah. Saat menerbitkan Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran Multatuli. Tuh. Jadi saat menerbitkan Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran Multatuli. Jadi nama ini berasal dari bahasa Latin dan berarti aku sudah menderita cukup banyak atau aku sudah banyak menderita. Di sini kata aku merujuk pada Edward Doesdecker sendiri atau rakyat yang terjajah. Jadi nama Multatuli pun menjadi sebuah jalan protokol, jadi menjadi sebuah jalan protokoler dekat alun-alun. Rangkas Bitung awalnya ialah hutan bambu belantara yang kemudian tahun 1849 dibuka oleh Patih Jahar atau Patih Lebak yang mendapat perintah dari Bupati Lebak itu Raden Tumenggung Adipati Kartanata Negara. Jadi Raden Tumenggung Adipati Kartanata Negara untuk menemukan lokasi ibu kota Kabupaten Lebak yang baru. Kemudian setelah hutan bambu belantara terbuka pada tahun 1850, mulai dibangun sarana pusat pemerintahan seperti alun-alun, pendopo, kantor bupati sekaligus rumah bupati, dan masjid agung. Barulah pada tahun 1851 ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Lebak dipindahkan dari Warung Gunung ke Rangkas Bitung yang sudah jadi dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1851. Nah, untuk pemekaran Rangkas Bitung sendiri berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2006, Kecamatan Rangkas Bitung dimekarkan pula untuk membentuk Kecamatan Kalanganyar. Jadi batas ya Kecamatan Rangkas Bitung berbatasan dengan kecamatan dan kabupaten yaitu utara Kabupaten Serang, timur Kecamatan Maja, untuk selatan Kecamatan Kalanganyar, barat Kecamatan Cibada. Jadi wilayah administrasi Rangkas Bitung terdiri dari 11 desa dan 5 kelurahan, yakni 1 Cijoro Lebak, 2 Cijoro Pasir, 3 Muara Ciujung Barat, 4 Muara Ciujung Timur, 5 Rangkas Bitung Barat, 6 Cimangenteng, 7 Citras, 8 Jatimulya,
9 Kolelat Wetan, 10 Mekarsari, 11 Nameng, 12 Narimbang Mulia, 13 Pabuaran, 14 Pasir Tanjung, 15 Rangkas Bitung Timur, dan 16 Sukamana. Terkait demografi, jumlah penduduk Rangkas Bitung pada tahun 2021 sebanyak 137.546 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.870 jiwa per kilometer segi. Sementara untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut mayoritas beragama Islam. Persentase penduduk berdasarkan agama yang dianut ialah Islam sebanyak 98,10%. Kemudian yang beragama Kristen sebanyak 1,11%. Protestan dari Protestan 0,64% dan Katolik 0,47%. Selebihnya beragama Buddha sebanyak 0,78%, kemudian Hindu dan Konghucu sebanyak 0,01%. Terkait transportasi, Rangkas Bitung akan dilintasi jalan tol Serang Panimbang yang akses gerbang tolnya tepat berada di wilayah Kecamatan Cibadak. Saat ini seksi 1 jalan tol Serang Panimbang yang menghubungkan kota Serang dengan Rangkas Bitung sepanjang 26,5 km sedang dibangun dan ditarikkan bisa dilalui pada awal tahun 2020. Dan seksi 1 ruas Serang Rangkas Bitung telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 16 November 2021. Warga Rangkas Bitung banyak menggunakan angkutan umum seperti kereta api, KRL, bus, angkutan kota, mobil, angkutan mikrobus ya, dan angkutan pedesaan sebagai sarana transportasi. Rangkas Bitung memiliki terminal angkutan kota yang berada tepat di Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Muara Ciujung Timur, dan terminal bus untuk antar kota yaitu Terminal Bus Mandala yang berada di luar Kecamatan Rangkas Bitung, melainkan tepat di wilayah Kecamatan Cibadak. Jadi untuk transportasi seperti kereta api, Rangkas Bitung terdapat stasiun kereta api yang terletak dilintas oleh jalur kereta api Merak Tanah Abang yang melayani KRL komuter. Jadi melayani komuter Rangkas Bitung dengan tujuan stasiun Tanah Abang dan kereta api lokal Merak dengan tujuan stasiun Merak. Nah, angkutan kota di Rangkas Bitung, angkutan kota di Rangkas Bitung berangkat dari Terminal Lama Rangkas Bitung yang tepat berada di Jalan Raya Sunan Kalijaga dan juga dekat dengan pasar dan stasiun Rangkas Bitung. Itu ada rute untuk kota Kadu Agung, Terminal Mandala, dari kota ke Curug, dari kota Malang Tengah ke Terminal Mandala, dari kota Siliwangi Curug, terus Cibadak, Malang Tengah Ciawi, Multatuli Terminal Awe, Citeras, terus Malang Tengah Kololelet. Nah, bagaimana dengan pariwisata? Museum Multatuli telah dibuka pada 11 Februari 2018 di Rangkas Bitung. Museum ini berisi tentang sejarah kolonial Belanda dan peran Multatuli dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang penting nih. Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi, ibu dari musisi rock Amerika Eddie Van Halen dan Alex Van Halen, yaitu Eugenia Van Beers, itu lahir di Rangkas Bitung loh. Wah, itu kan. Jadi ibu dari musisi rock Amerika Eddie Van Halen dan Alex Van Halen itu lahir di Rangkas Bitung. Yaitu siapa namanya? Eugenia Van Beers. Nah, itu dia terkait dengan bagaimana sejarah mengenai Rangkas Bitung. Ini diambil dari, saya baca dari Wikipedia. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita udah tahu kan di mana
Multatuli itu yang dijadikan jadi jalan protokoler dekat alun-alun, ya itulah dia di kota Rangkas Bitung. Oke, tetap terus simak di Maulana MW Channel. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, semoga ini bermanfaat sebagai ilmu dan pengetahuan serta wawasan. Jadi kita untuk mendukung pariwisata kita semakin maju, dikenal di seluruh dunia, dan kita bangga menjadi warga Indonesia. Pokoknya salam sehat, salam sejahtera, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Ini pandemi juga belum berakhir ya, kita tetap positive thinking, kita mendukung pemerintah. Pokoknya di sini kita berbagi hal-hal yang positif terkait perjalanan dan acara. Ya, kita akan mengulik mengenai apa aja sih gitu tentang sejarah di Indonesia. Maka dari itu, terus simak. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment ya. Jadi silakan untuk komen kira-kira apa yang mau kita bahas lagi, seperti itu, supaya ya bisa mendukung di Maulana MW Channel semakin bermanfaat, semakin jaya, semakin berkah. Oke, mungkin ini cukup sekian dulu terkait pembahasan apa itu Rangkas Bitung yang di Lebak, bagaimana sejarahnya, tadi terkait pemekaran Rangkas Bitung, terkait batas-batasnya, terus wilayah administrasinya, terkait demografi yaitu jumlah penduduk Rangkas Bitung, terus transportasinya itu tadi ada KRL, salah satunya, terus angkutan kotanya, terus pariwisatanya itu ya banyak ya di situ, luar biasa. Makanya kalau melihat dari perjalanan apa ya video konten saya itu jalan-jalannya tuh kan saya aja menikmati banget itu kan. Jadi kita harus bangga. Saya sendiri bangga dan bersyukur menjadi warga Indonesia. Pokoknya tetap semangat ya. Dukung terus Maulana M Channel. Berbagi hal-hal positif untuk sharing. Kita ketemu lagi di video-video dan pembahasan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.